Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa barakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa sallim teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Andil dengan 2401010123 kelas lokal A angkatan 24 mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan judul video konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita masuk pada inti video kita pada hari ini, izinkan saya akan membawakan kepada pengantar bersama kita. Pertama, teman-teman, pendidikan seringkali dipahami ini sebagai proses transfer ilmu, mengisi kepala dengan pengetahuan, dan menyiapkan seseorang dunia kerja. Namun, jika kita berhenti sebentar dan bertanya lebih dalam, sebenarnya, untuk apa pendidikan itu ada? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari satu hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita memandang manusia itu sendiri. Karena cara kita mendefinisikan manusia akan menentukan arah, tujuan, dan nilai dari pendidikan yang kita bangun. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia tidak hanya dipandang sekedar sebagai makhluk biologis atau makhluk berpikir semata, tetapi sebagai makhluk yang memiliki makhluk yang utuh, memiliki jasad, akal, ruh, serta tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki karakter dan orientasi yang berbeda dari pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek duniawi. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam, serta bagaimana konsep ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan praktik pendidikan Islam. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan dalam Islam pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Kemudian, pendidikan Islam. Sebelum kita berbicara tentang pendidikan, sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar lagi yang sering kita luput kita tanyakan. Apa itu manusia? Dan bagaimana Islam memandang? Selama ini kita membahas pendidikan, kita sering fokus pada kurikulum, metode, media, atau capaian mengejar. Tapi kita jarang berhenti sejenak untuk tanya, manusia seperti apa yang ingin kita didik? Dalam filsafat pendidikan Islam, akan dianggap manusia bukan sekedar pertanyaan atau sekolah saja. Islam tidak memandang manusia hanya sebagai makhluk yang hidup, berpikir, dan belajar, tapi lebih dari itu. Manusia dipahami sebagai makhluk yang bermakna, bertujuan, dan bertanggung jawab. Inilah mengapa konsep manusia menjadi pondasi utama dalam pendidikan Islam. Karena cara kita memandang manusia akan menentukan arah pendidikan itu sendiri. Jika manusia hanya dianggap sebagai makhluk rasional, maka pendidikan akan menekankan aspek intelektual semata. Jika manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, maka pendidikan hanya diarahkan pada produktivitas dan keterampilan kerja saja. Namun Islam menawarkan pandangan yang lebih utuh. Manusia tidak hanya memiliki tubuh dan akal, tetapi juga ruh, fitrah, dan tugas ilahiyah. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi kebaikan, tanggung jawab moral, serta peran sosial dalam kehidupan. Dalam Islam, ketika kita membicarakan manusia, Al-Quran tidak hanya menggunakan satu istilah saja. Ini menarik untuk kita bahas. Ada perbedaan istilah menunjukkan kedalaman makna.
Islam memandang manusia itu dari berbagai sisi, sesuai dengan peran dan potensi yang dimiliki. Kenapa tiga istilah utama ini menggunakan Al-Quran untuk menggambarkan manusia, yaitu al-bashar, al-insan, an-nas. Pertama, manusia sebagai al-bashar. Istilah ini menekankan manusia sebagai makhluk biologis, jasmani, manusia yang makan, minum, lelah, sakit, dan memiliki kebutuhan fisik sebagaimana makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan aspek jasmani, kesehatan, dan kebutuhan dasar peserta didik. Kedua, manusia sebagai al-insan. Inilah istilah yang paling sering digunakan ketika Al-Quran membicarakan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Al-insan adalah manusia yang mampu berpikir, belajar, lupa, bahkan berbuat salah. Para pemikir pendidikan Islam seperti Hasan Langgulung menjelaskan bahwa pada dimensi ini manusia memiliki potensi intelektual dan spiritual yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian beliau mengatakan, Al-Quran juga menggambarkan al-insan sebagai makhluk yang lemah, tergesa-gesa, dan mudah lalai. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak berangkat dari asumsi manusia yang sempurna, tetapi manusia yang berpotensi, yang perlu dibimbing dan diarahkan. Ketiga, manusia sebagai an-nas. Istilah inilah menekankan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hidup sendiri tetapi juga berada dengan relasi orang lain. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara pribadi, tetapi juga manusia yang memiliki kepedulian sosial, etika, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dari ketiga ini, kita dapat melihat bahwa Islam memandang manusia itu secara menyeluruh sebagai makhluk jasmani, makhluk berakal, bermoral, serta makhluk sosial. Inilah yang membedakan konsep manusia dan filsafat pendidikan Islam dengan pandangan yang dinamis sehingga hanya pada satu definisi saja. Pemahaman ini menjadi dasar mengapa pendidikan Islam harus bersifat holistik, seimbang antara pengembangan akal, pembinaan akhlak, dan penguatan spiritual dan sosial. Setelah kita memahami Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmani, berakal, sosial, dan yang berikutnya adalah dalam kondisi apa manusia itu diciptakan. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia diyakini diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah dapat dipahami sebagai potensi dasar yang Allah tanamkan dalam setiap diri manusia sejak lahir. Potensi ini bukanlah sesuatu yang kosong, tetapi kecenderungan awal menuju kebenaran, kebaikan, dan pengenalan terhadap Tuhan. Dalam filsafat pendidikan Islam, fitrah tidak berarti manusia otomatis menjadi baik tanpa proses. Fitrah adalah potensi, bukan hasil akhir. Ia membutuhkan lingkungan, pendidikan, dan pembinaan agar berkembang dengan benar. Inilah mengapa pendidikan memiliki peran yang menentukan dalam Islam. Di sini perbedaan mendasar antara pendidikan Islam dan pendidikan yang bersifat netral, nilai netral atau bebas nilai. Pendidikan Islam tidak hanya memandang peserta didik sebagai kosong yang bisa dibantah, tetapi sebagai amanah yang memiliki kecenderungan ilmiah. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh cepat memaksa, apalagi potensi fitrah manusia. Jika pendidikan gagal memahami fitrah manusia, maka yang terjadi bukanlah penekanan, tapi bukan pengembangan potensi, tapi justru penekanan, pemaksaan, dan bahkan kehilangan fakta belajar itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita masuk kepada implikasi terhadap praktik pendidikan.
Pendidikan Islam yang ideal jika manusia diciptakan dengan fitrah berbagai kondisi. Seperti apa pendidikan itu diselenggarakan? Dalam filsafat pendidikan Islam, konsep manusia dan fitrah tidak terhenti sebagai teori, tetapi juga memiliki implikasi terhadap tujuan, peran pendidik, serta proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam tidak boleh berjalan tanpa arah, karena manusia pun diciptakan tidak tanpa tujuan. Pertama, implikasi terhadap tujuan pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia yang cerdas secara akademik saja, tetapi tujuan utamanya adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berkembang secara seimbang antara akal, akhlak, dan spiritual. Ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai, dan kecerdasan tidak dilepaskan dari tanggung jawab moral. Kedua, implikasi terhadap peran pendidik. Dalam perspektif ini, pendidik tidak hanya sekedar berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan. Karena peserta didik memiliki fitrah, maka tujuan pendidik bukan memaksakan kehendak, melainkan membantu mengarahkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Ketiga, implikasi terhadap proses dan metode pendidikan. Pendidikan Islam menekankan proses yang manusiawi, bertahap, dan penuh makna. Metode pendidikan tidak boleh merusak fitrah seperti tekanan yang berlebihan, ketakutan, atau orientasi hasil semata. Sebaliknya, proses pendidikan harus mendorong kesadaran, pemahaman, dan internalisasi nilai. Keempat, implikasi terhadap kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam idealnya bersifat holistik, tidak hanya memuat aspek kognitif, tetapi juga pembinaan akhlak, spiritual, dan kepekaan sosial. Karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, maka pendidikanlah harus mampu membentuk pribadi yang berilmu sekaligus beradab. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa konsep manusia dan fitrah dalam filsafat pendidikan Islam menjadi landasan utama dalam merancang pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga memanusiakan manusia. Pendidikan tidak lagi soal hasil belajar, tetapi tentang proses pembentukan manusia untuk hidup. Dari pembahasan ini, eh, diinfokan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk sebagai berakal sosial diciptakan dengan fitrah sebagai potensi. Pendidikan Islam dengan demikian tidak tujuan mencerdas berakal, tapi juga untuk akhlak, pendidikan, kesadaran spiritual, serta membangun tanggung jawab. Semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan refleksi bahwa pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia. Bukan sekedar mendidik untuk berhasil, tetapi mendidik untuk berkembang. Kemudian terima kasih kepada beberapa buku yang saya kutip. Pertama ada dari buku Abdul Aziz, Filsafat Pendidikan Islam, Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam. Kemudian ada Alan Gulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan. Kemudian yang terakhir, kemudian ada Filsafat Pendidikan Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.